Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikra, NIM 220332038. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep akhlak dan konsep salat. Yaitu yang pertama, konsep akhlak. Pengertian akhlak. Secara bahasa, kata akhlak berasal dari bahasa Arab al-akhlak, yang merupakan bentuk jamak dari kata kuluk atau al-khaliq yang berarti taibat, budi pekerti, kebiasaan atau adat, keperwiraan, keseharian, kejantanan. Sedangkan pengertian secara istilah, akhlak adalah suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang melahirkan perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitian. Jika keadaan tersebut melahirkan perbuatan yang baik dan terpuji menurut pandangan akal dan hukum Islam, disebut akhlak yang baik. Jika perbuatan yang timbul itu tidak baik, dinamakan akhlak yang buruk. Kemudian perbedaan dan persamaan antara akhlak, etika, dan moral. Akhlak berbeda dengan etika dan moral. Kalau akhlak yang lebih bersifat transendental karena berlandaskan bersumber dari Allah, maka etika dan moral bersifat relatif, dinamis, dan nisbi karena merupakan pemahaman dan pemaknaan manusia melalui elaborasi ijtihadnya terhadap persoalan baik dan buruk demi kesejahteraan hidup manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Berdasarkan perbedaan ini, maka etika dan moral senantiasa bersifat dinamis, berubah-ubah sesuai dengan perkembangan kondisi, situasi di tuntunan manusia. Etika sebagai aturan baik dan buruknya ditentukan oleh akal pikiran manusia bertujuan untuk menciptakan keharmonisan. Ada beberapa persamaan antara akhlak, etika, dan moral yang dapat dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, akhlak, etika, moral membahas tentang ide, tujuan, alasan, hujah, dan motif perilaku. Kemudian yang kedua, akhlak, etika, moral merupakan ilmu yang normatif, artinya berpegangan teguh pada norma atau kaidah yang berlaku. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu konsep salat. Yang pertama, hakikat salat. Hakikat salat adalah menghadapkan hati dan jiwa kepada Allah dengan cara yang dapat mendatangkan perasaan takut dan cinta kepadanya, serta menumbuhkan dalam jiwa akan kebesarannya. Sedangkan jiwa salat menghadap Allah dengan khusyuk, ikhlas, dan kesadaran hati baik dalam berzikir maupun memuji. Tujuan dan fungsi salat. Yang pertama, tujuan. Allah mewajibkan salat atas seorang muslim agar ia taat dan patuh melaksanakannya. Perintah yang diwajibkan pada umumnya lebih mudah dilaksanakan jika jelas tujuan dan manfaat terutama bagi orang yang melaksanakannya. Untuk ini semua, Allah telah menetapkan beberapa tujuan disyariatkannya salat, yang mana tujuan tersebut sebenarnya untuk kepentingan manusia itu sendiri. Di antara tujuan salat antara lain, yang pertama untuk mengingat Allah, kedua makna salat, ketiga untuk taat kepada Allah, dan keempat disiplin. Tujuan salat berjamaah. Jamaah adalah mengadakan perikatan antara imam dan dengan makmum, di antara pemimpin dengan rakyat. Salat berjamaah adalah perintah dalam agama Islam sehingga perlu juga dilihat dari aspek-aspek yang terkandung dalam agama itu sendiri. Pertama, dilihat dari pahala yang akan diberikan kepada mereka yang menjalankan ibadah jamaah. Misalnya akan diampuni dosanya, dilipatkan atau dikalikan 27 kali, dan juga bagi mereka yang berjamaah maka dirinya di bawah tanggungan Allah. Kedua, menekankan ancaman bagi mereka yang tidak mau berjamaah.
Kemudian fungsi, kedudukan atau fungsi salat itu diantaranya adalah sebagai tiang agama. Tidak hanya sebagai tiang agama, salat juga yang pertama kali dihisab di hari akhirat, tetapi juga salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Salat bahkan menjadi kunci surga. Salat menjadi kunci dalam berdoa untuk menguji seseorang beriman dan taat kepada Allah dapat dilihat dari salatnya. Kemudian hikmah salat. Salat bukan hanya sekedar rutinitas atau ritual semata. Jika diamalkan dengan bersungguh-sungguh, salat akan mendatangkan ketenangan hati dan keselamatan dalam hidup di dunia maupun di akhirat nanti. Ada beberapa hikmah salat yang perlu diketahui setiap muslim, yaitu yang pertama mencegah dari perbuatan mungkar, kedua mendidik menjadi pribadi yang disiplin, ketiga melatih menjadi pribadi yang tangguh, keempat meninggikan derajat, kelima membersihkan kesalahan dan dosa, dan yang keenam meraih pertolongan Allah. Ancaman bagi yang meninggalkan sholat, yaitu sholat merupakan salah satu dari rukun Islam yang diwajibkan ditunaikan bagi seluruh umat muslim yang berakal dan balik. Bahkan ancamannya pun sangat tegas bagi siapapun yang meninggalkannya dengan sengaja. Hal ini karena sholat merupakan sarana komunikasi langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bagaimana barang siapa yang meninggalkannya akan mendapat siksa yang amat pedih saat di akhirat kelak jika mereka belum bertobat. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.